pagi sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Nabi Amiruddin Art Channel. Sekarang saya mau sharing nih, mau wawancari temen ya, temen lama, jadi temen kuliah. Ini mau visit ke rumah saya. Dia salah satu temen yang memang, nah ini ya, nah ini Satria namanya. Ini kalau di alam ya kita lagi naik gunung, Nah, dipanggilnya dulu kita macet ya. Macet ya. Nah ini satu macet, satu cinggung. nah yang ini lama nggak ketemu. Kita nggak ketemu berapa lama sih? Puluhan Ah, tahun udah kali. puluhan tahun. Dulu naik gunung bareng ya. Salah satunya gunung yang mungkin banyak gunung yang kita salah. Katanya sih gunung yang paling ekstrim ya, sama di Jawa Barat. Explore sih ya, itu sih Explore, lebih ke karena- apa ya? Kita lebih karena dulu kita sama-sama mencintai fotografi ya, Betul sekali. ya kan? Nah, ya. Mulainya dari situ ya kita ya. Sama-sama kita ada kuliah fotografi, ya. Fotografi, Kemudian nah. dosen, Kebetulan kita juga pencinta alam, kita pencinta dosen kan kita ya dasarnya dosen kasih tugas lah. Ternyata kita sama ya punya visi apa ya, punya hobi yang sama ya, kita jalan. Walaupun kita berjauhan ya, teman saya ini yang di Jakarta, saya di Bogor gitu. Tapi kita tetap kemanapun sering berdua ya. Nah ini Kebetulan nih kalau saya ke Bogor nih yang akomodasi di sini nih. Ini dengan Amir ini sahabat yang paling asik lah. ya pokoknya sampai sekarang kita bisa ketemu alhamdulillah. Ya. Nah ini yang ini kan sering ya pengalaman mendaki gunung Ya, ya luar biasa lah, banyak ya gitu kan. Masih muda lah gitu, waktu masih muda dulu ya. Ada nggak pengalaman yang mungkin sampai saat ini membekas, kemudian ingin sekali diceritakan sama orang lain gitu, tapi yang dikhawatirkan mungkin berdampak atau apa, bahkan orang itu mungkin ada penasaran atau mungkin menghindar dari mendaki gunung. Ada nggak pengalaman mungkin yang membekas sampai sekarang? Kalau pengalaman naik gunung ya, hiking itu ya biasa kan ya. Naik nanjak gitu ya, terus camping pun juga biasa ya. Tapi juga ada nih yang apa ya, pengalaman yang paling apa ya, pengalaman yang di luar Membekas. logika gitu ya. Membekas sampai sekarang ya. Gitu, ada pengalaman mistik kayak gitu deh, kayak pernah kejadian salah dulu di sekitar dulu Gunung Budak. Waktu saya bawa teman-teman tuh dari rumah Budak, kawasan Budak Salam. Nah itu juga waktu itu kita pernah apa ya, mendaki itu dari Cidahu Cidahu kalau salah satu ya, jalur salah satu kan? ya. Terus ya, perjalanan biasa ya sampai akhirnya kita mau buka, kita potong-potong dulu tuh, potong-potong dulu. Nah, ada kejadian yang paling khas nih. Selama saya di gunung ya, pengalaman mistik ya. Jadi gini, Tahun berapa itu? sekitar tahun 2008 deh, 2008 deh kalau nggak salah gitu. Jadi kita waktu itu mau bikin bivak nih, sebelum bivak bikin tenda pakai presit, kita potret dulu, udah setelah potret kita ketika mau pose pemotretan gitu ya. Nah, ada pengalaman yang di luar logika saya. Ya kayak apa namanya, ketika saya mau ngambil foto waktu itu kita bertujuh dan yang di foto artinya 6 orang. 6 orang kan. Nah,
saya waktu itu sompral, asal ngomong gitu ya. Jadi gini, 6 orang udah siap mau saya potret gitu, terus saya ngomong apa namanya tuh yang 7, yang satu lagi tuh yang pakai sorban, coba agak ke depan. Ya pada itu hanya apa ya, intermezzo atau gimana itu? Iya, bercanda gitu. bercanda doang. Akhirnya gimana itu? Nah, terus udah gitu saya potret aman. Nah, akhirnya gantian dong saya masuk potret. Nah, terus temen saya ngambil potret. Begitu juga ngomongnya. Nah, begitu juga tuh yang 7 dia bilang begitu. Duduk di depan aja. Duduk di depan. Maksudnya yang ketujuh, padahal kan ada Padahal kita 6 orang. 6 orang. Iya, jadi dia juga begitu sama kayak saya Gitu, ngomong. jadi Iya, gitu. bercandain lagi Bercandain. gitu. Nah, akhirnya ketika dia mau klik kamera itu, apa yang terjadi? Kameranya meledak. Bisa pada kaget. Itu kamera dipegang atau pakai tripod waktu itu? Dipegang. Dipegang. Nah, kita waktu itu yang nggak bawa tripod, dipegang kamera yang masih ada rollnya itu tuh, itu meledak. Bayangin sampai dilempar. Bisa ya itu ya, kejadian seperti itu. Waduh. Itu mungkin ada problem dengan masalah dengan kameranya, misalkan konslet atau apa, Nggak tahu deh ya. atau kena air. Nggak tahu deh. Selama ini ya saya belum pernah dengar gitu ya. Selama Akhirnya ini. nggak dapet dong momen itu ya, artinya Nah, apa dokumentasi pemotretan waktu itu. Jadi nggak bercerita dong, karena kameranya meledak kan. iya, nggak dapet dokumentasinya. Angus. Mulai dokumentasi kita dari awal itu ya sampai yang terakhir itu tuh habis kebakar semua film. Itu di luar akal sehat saya bener itu. Pengalaman yang mistis. Ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang misalkan memang salah satu gunung ya yang ada di Jawa Barat yang dikenal ya, katanya sih bermuatan mistis ya, mistis ya. Ya kan, atau bagaimanapun juga mungkin ya kita dulu pernah mendaki ya itu masih kata dua ya, Awan Surisata ya, itu tahun berapa itu ya? Dulu masih sepi ya kalau tidak salah ya. Ya masuk dulu juga belum ada ini ya, masih bebas lah masuk Masih ya. bebas ya, Nah, belum paling ada. kita lapor sama Pak Sodik ya. Bukan Pak ini, Pak Sodik, Pak RT. Tepu, Pak Sodik RT ya, RT. Iya. Dan ada yang jaga di situ salah satu warung tuh namanya Pak Tepu Pak ya. Tepu. Nah itu Iya. yang pertama dia yang pertama kali nunjukin kita jalan ya, tapi tidak sampai ke atas sih. Maksudnya lewat jalur sini. Memang agak dulu agak perawan ya. Nah, Jalurnya itu ya tidak seperti sekarang mungkin ya. Termasuk yang saya ingat dulu lagu-lagu Polisi Gari Rusadi ya, salah satu Iya. apa ya, penggiat sosial lingkungan lah ya, Lingkungan. itu melahirkan lagu-lagu ya, bahkan terinspirasi di Gunung Salak karena mungkin lagu itu begitu natural. Ada nggak nah setelah itu kejadian itu ada nggak mungkin pasti dong. nanya lagi kapok. Enggak, maksudnya gini, saya maksudnya nggak gini, kapok. enggak, maksudnya gini. Setelah kejadian itu, kan ada 2 kejadian momen ya. Kalau kamera meledak itu semua tahu. Ini yang kejadian ada penampakan, yang tadi apa? Apa ya, orang bersurban gitu kan? Apa? Iya, itu sebetulnya kan itu. Jadi kita cuman bercanda gitu. Ya bercanda. Saya pikir dengan bercanda gitu juga nggak ada apa-apa gitu, nggak ada Tapi masalah. memang gitu. kelihatan itu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kita cuma bercanda. Saya cuma bercanda pada saat itu. gitu. Oh gitu. Jadi- Akhirnya yang mungkin karena kita mungkin sompral atau takabur atau apa, takabur atau akhirnya apa ya gitu. Sompral lah ya. jadi yang dampaknya ke kamera. Kamera meledak. Gitu. Itu. Jadi kayak nah kita juga kan harus meneruskan perjalanan ini ke atas gitu. Nah, kita give up gitu. Itu ada kejadian aneh-aneh lagi tuh. Itu tambah tuh. Nah kemarin tadi di ketinggian berapa itu yang foto-foto kamera meledak? Saya udah lihat triangulasinya. Kalau salah kalau salah 2.300. Iya, pokoknya kita hampir ya nggak boleh dibilang sih belum
belum summit ya, belum masih di pertengahan lah. Saya juga nggak tahu tuh ketinggian berapa gitu. Kita juga nggak bawa meter lah, nggak bawa nggak ada. Kalau dulu nggak secanggih sekarang lah. Kalau Nah, sekarang kan ya ya. pun ada itunya aplikasi. Aplikasinya. Nah, kejadian berikutnya apa ada Ya itu dia. Nah kita nih merasa teror gitu, teror sama? sama yang gaib itu, Oh. sama yang gaib itu. Jadi gitu nih, nah, teman-teman juga udah pada takutan, termasuk saya sih. Tapi saya karena saya bawa teman-teman nih kecil-kecil lah ya, masih di bawah saya lah gitu ya umurnya. Jadi mereka udah takutan tuh. Akhirnya udah kita bivak gitu. Itu juga kan udah mau maghrib nih, udah sore maghrib. Kita turun tuh tadi bersih-bersih gitu. Terus teman-teman juga begitu mandi ya langsung tuh naik masuk ke bivak tuh ya. Udah nggak berani ngapa-ngapain lagi ya. Nah saya lagi tuh nekat tuh ke bawah, saya ambil air buat wudhu nih sekalian sholat nih, pikir gitu kan. Ternyata ya nggak tahu ini percaya atau nggak percaya ya, nggak percaya ya. Itu kayak apa ya, kayak ada yang ikutin. Ada yang di kayak apa tuh pohon tuh ada sesek gitu ya, sampai di bawah itu di pancuran bawah. Tapi wah ini mungkin kejadian mati sih saya. Nah itu yang ini kan kalau kita ini katanya ya, katanya sebagai orang mungkin termasuk kita ya mengenai gunung kan. Kalau saya sih kok saya pribadi komitmen dulu kalau naik gunung itu kita nggak usah cerita yang aneh-aneh, yang seolah-olah nih kita ini pemberani, seolah-olah kita ini nggak menantang gitu, seolah-olah kita ini ya itu sesuatu yang memang seharusnya tidak biasa kita lakukan, misalkan guyon-guyonan, candaan, kemudian teriak atau mungkin nyanyi dan lain sebagainya. Itu justru akan menimbulkan suatu dampak yang bagi kita juga, kemudian lingkungan kita atau bagaimanapun juga ya kita harus beradaptasi dengan alam kan, bahkan bersosialisasi walaupun ada mungkin makhluk-makhluk lain yang di luar nalar kita, yang di luar penglihatan kita, bahwa mereka ada gitu loh. Makanya ya kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati gitu kan. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu malah terulang kembali kan. Setuju nggak kira-kira? Betul. Saya sebetulnya gini, saya pikir gitu, itu nggak berdampak gitu ya, nggak berdampak karena itu juga di luar perhitungan saya juga untuk bercanda begitu di Gunung Salam. Selama ini juga saya sih belum pernah punya pengalaman seperti itu ya di tempat lain ya gitu ya. Nah, artinya suka bercanda juga kayak begitu gitu ya. Nah, ini kejadian yang benar-benar memperingati saya gitu bahwa nggak setiap tempat itu juga lingkungannya itu menerima atau berkata welcome gitu berkata-kata yang yang bercandaan kayak gitu. Nah gini ya, naik gunung ini mungkin kalau kita sendiri itu kan kita bisa memanage ya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan. Kemudian ketika kejadian apa solusi seperti apa. Ini kalau lebih dari satu kan berarti di sini kepalanya berbeda, ya kan, pikirannya berbeda, keinginannya berbeda, mungkin emosinya berbeda, gitu kan. Nah, pernah nggak mendaki gunung lebih dari satu orang? Artinya ya mungkin ada yang pemula, bahkan mungkin ada yang biasa aja, ada yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Mereka misalkan berulang, gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya kita sudah kasih
apa namanya Briefing, ya. briefing, misalkan kita mungkin sebagai leadernya gitu kan, bahwa ini ada loh etika-etikanya kalau mendaki gunung seperti ini, bla 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 bla. Nah, ada nggak? Pada itu sudah di briefing, sudah dikasih pengarahan, bahkan mungkin sama kita, bahkan mungkin penduduk lokal setempat kan yang lebih Ya. tahu tentang kondisi di situ. Tentang gitu kan. mitos-mitos gitu. Pernah nggak kita sudah lakukan itu, bahkan ada temen yang memang apa namanya melanggar gitu. Ya pasti ada sih ya, tapi biasanya ya selama ini ya di luar pengawasan saya sih, kita gitu kadang-kadang ya atau dia apa gitu kencing sembarangan atau ngomong sama temannya berdua sambil jalan sompral gitu, pasti ada sih ya, pasti ada. Tapi emang biasanya ya sebelum berangkat kalau kita ramean kita briefing dulu, briefing berdoa dan gitu. Oke, ini saya kira pengalaman yang menarik, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi ya. Diantaranya tadi apa ya, pengalaman di Gunung Salak ya. Ini memang saya orang Bogor gitu. Saya sering mendaki Gunung Salak, bahkan saya udah 8 kali ya. 8 kali, alhamdulillah tidak pernah menemukan apa-apa, tapi ya kita itu tadi berkomitmen bahwa kita harus bersinergi dengan alam, bersinergi dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadilah kita apa ya, sahabat alam. Sahabat alam gitu kan. Insya Allah alam juga akan membalas kita dengan kebaikan gitu kan. Pesan dan kesan tadi Ya yang ingin kayak disampaikan pengalaman ke tadi itu sahabat membuat semua. menjadi pelajaran buat saya bahwa nggak semuanya tempat itu bisa kita bercandain ya. Apa ya, kalau kata sompral ya itu emang sebetulnya gitu, kalau kita percaya ya biasanya ya di sebetulnya itu bisa kita serap untuk apa namanya, jadi referensi ya, Bang. referensi buat kita. Karena penduduk lokal itu lebih tahu, lebih paham. Iya. Tidak semuanya sesuatu itu bisa terjawab dengan pengalaman pribadi kita, dengan pengalaman mungkin kita melihat apa ya, mungkin tempat-tempat yang lain gitu kan, atau mungkin pengalaman dengan teknologi, tidak semua. Karena setiap tempat, daerah atau wilayah ya punya karakter ya, karakter masing-masing gitu. Iya, nggak semuanya juga diukur dengan logika gitu. Ada yang astral. Kalau di agama juga kan kita harus percaya juga sama yang astral. Sesuatu gitu. yang gaib ya. Iya. Yang gaib itu ada, bahkan ada di sekitar kita. Gitu. Nah, demikian sahabat semua, tadi bincang-bincang saya dengan Syahrial, atau nama kecilnya Iyang, atau mungkin kalau ada di alam, berada di alam itu saya panggil julukannya Sugeng gitu kan. Nah, ini bisa menjadikan referensi terutama sahabat-sahabat yang akan mendaki gunung, kalau sampai gunung Salak itu kita harus ada jalur etika. Etika itu ada dalam diri kita sendiri, mungkin ada dalam tim, bahkan yang terpenting adalah bagaimana kita menyerap etika yang ada di dalam di penduduk lokal setempat. Jangan lupa komen ya, like dan subscribe di channel Bagi Amiruddin Art. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Selamat siang, selamat